Menjadi berbeda bukanlah sebuah kesalahan. Pernahkah kalian bertengkar, berdebat, ngotot, merasa bahwa kita benar, orang lain salah? Dan bagaimana dengan lawan kita? Mereka ngotot juga bahwa mereka benar. Jadi, siapa sebenarnya yang benar dan yang salah di sini? Tentu saja semuanya benar dan semuanya juga salah. Kenapa bisa begitu? Salah dan benar itu adalah sebuah persepsi, tergantung sudut pandang kita dalam melihatnya. Hal yang kita anggap benar pastilah memberikan impak yang baik pada kita. Begitupun sebaliknya. Jika kita merasa begitu, orang lain pun sama. Mereka punya pandangan sendiri terhadap apa yang mereka anggap benar dan salah. Sejujurnya untuk saya pribadi, perdebatan itu tidak menghasilkan solusi. Solusi hanya akan kita peroleh saat kita bisa memahami maksud dan tujuan dari lawan bicara kita. Jika kita hanya fokus pada maksud dan tujuan kita, dan tidak pernah mau mendengarkan maksud dan tujuan orang lain, maka semua akan sia-sia dan buang waktu. Tema yang saya ambil pada kesempatan kali ini mengenai perbedaan bukanlah suatu kesalahan. Selama saya hidup dan bermasyarakat, saya seringkali dan bahkan selalu dihadapkan pada perbedaan pendapat. Ini bukan semata-mata tentang orang lain, tapi ini tentang saya, diri saya sendiri. Pernahkah kalian menganggap orang yang berbeda pendapat dengan kita itu salah? Saya pernah, dan seringkali begitu. Kenapa dia melakukan itu? Harusnya kan begini. Iya, yang benar itu kan begini. Seperti itu contohnya. Sedangkan orang yang kita anggap salah, itu juga punya pemikiran yang sama. Kenapa harus begitu? Kan yang begini, ini yang sesuai, dan begitulah seterusnya. Sudah waktunya kita belajar untuk saling memahami. Lebih luasnya lagi, kita belajar untuk bertoleransi. Setiap dari kita lahir sudah dilengkapi dengan akal dan pikiran. Dan tentu saja, tidak ada yang sama satu dengan yang lain. Setiap orang mempunyai pemahaman dan pemikiran yang berbeda dalam menjalani hidup mereka. Jika kita tidak bisa memahami dan menerima hal ini, maka akan selalu timbul perdebatan dan pertikaian. Yang banyak terjadi dalam keseharian kita adalah saat jarang kita mau mendengar orang lain. Lebih seringnya kita langsung menjudge dan memutuskan bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Bagaimana jika kita belajar untuk mendengarkan? Jikalau kita merasa mempunyai pandangan lebih luas, jika tidak mau memberikan kesempatan orang untuk menyampaikan pandangannya, bagaimana dia mau mendengarkan pendapat dan pandangan kita? Bukankah lebih baik jika kita mendapat yang berbeda dari sudut pandang yang lain? Bisa jadi itu malah memperkaya wawasan dan pemahaman kita, kan? Bukankah setiap orang mempunyai pengalaman dan situasi yang berbeda? Kenapa tidak kita mulai dari diri sendiri? Belajar memahami situasi dan kondisi setiap orang. Karena sikap orang terhadap kita itu ibarat bayangan dalam cermin. Jika ingin bayangan itu tampak cantik, apa yang kita lakukan? Tersenyumlah, tampilkan wajah yang baik. Tentu bayangan juga akan menampilkan hal yang sama. Semua hal yang terjadi memang bersumber pada sikap kita. Sikap kita dalam menghadapi orang lain sangat menentukan sikap balasan orang itu pada kita. Orang yang diktator selalu mendikte anak-anaknya tanpa mau mendengarkan apa keinginan mereka. Pribadi anak pun berkembang ke arah yang sama dengan orang tuanya. Saat mereka besar, orang tua yang awalnya mendikte mereka sudah tidak berdaya. Saat itulah kuasa ada pada anak. Kita tidak bisa mengharapkan mereka mau mendengarkan kita. Saat kita mempunyai keinginan dan keberatan kepada mereka, tidak akan didengarkan apalagi dilakukan, karena kita mendidik mereka menjadi seorang yang otoriter dan satu arah. Itulah cermin yang mereka lihat dari dulu. Banyak hal dalam kehidupan yang sangat besar dampaknya dalam masyarakat jika kita tidak mau memahami bahwa berbeda bukanlah kesalahan. Saat kita bekerja sebagai seorang buruh,
Kita mencerca para pengusaha yang kita anggap mengeksploitasi kita tenaga kerjanya. Saat kita menjadi masyarakat biasa, kita menghujat artis dan para politikus tanpa kita pernah mau belajar melihat dari sudut pandang mereka. Tanpa kita pernah berada di tempat yang mereka pijak, kita mengambil kesimpulan sendiri dan menyudutkan mereka dan menganggap mereka mutlak salah karena berbeda dengan kita. Di banyak kota besar di dunia, banyak terjadi pembulian, dan itu semua disebabkan karena perbedaan yang dianggap satu kesalahan. Siswa yang kaya membuli siswa yang miskin hanya karena mereka berbeda. Apakah mereka salah? Tidak. Mereka hanya belum paham bahwa perbedaan itu bukanlah sebuah kesalahan. Perbedaan keyakinan juga kerap menjadi permasalahan di belahan bumi manapun, termasuk di negeri kita tercinta Indonesia. Saat setiap orang meyakini bahwa keyakinan mereka lah yang paling benar, keyakinan berbeda tentu saja salah menurut mereka. Perbedaan ras dan warna kulit juga kerap kali menjadi sebuah alasan untuk melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Bagaimana jika kita melihat suatu perbedaan sebagai sebuah keindahan? Pelangi itu indah karena warnanya yang berbeda-beda. Betapa gelapnya dunia jika hanya ada warna hitam. Betapa suramnya dunia jika semuanya berwarna abu-abu. Betapa pucatnya dunia jika semuanya berwarna putih. Namun betapa indahnya dunia saat langit berwarna biru dihiasi awan putih. Saat matahari terbit, ada semburat merah jingga muncul di ufuk sebelah timur. Bahkan para wanita suka menghiasi wajah mereka dengan aneka warna. Kelopak mata dengan berbagai warna, bibir dengan warna merah atau pink, dipadukan menjadi sebuah seni yang sangat cantik. Dunia memang sudah tercipta dengan semua perbedaannya. Karena itulah dunia menjadi indah. Lalu mengapa kita harus mempermasalahkan sebuah perbedaan? Saat kita sendiri sudah menyadari bahwa seisi dunia ini memang berbeda, bukankah kita bisa dikatakan cantik karena ada perbandingan orang yang dikatakan jelek? Bukankah kita bisa dikatakan kaya karena ada orang yang dikatakan miskin? Bukankah kita dikatakan putih saat ada orang yang dikatakan gelap atau hitam? Tidak ada raja tanpa rakyat. Sebuah penyadaran sederhana bahwa perbedaan itu adalah warna dunia. Tugas kita hanyalah menerima semua perbedaan itu dan merangkulnya bersama-sama, bukan dengan menolak dan tidak menerimanya. Apa yang kita cari saat kita berlibur keluar dari tempat kita berasal? Apakah itu perbedaan? Benar apa benar? Kita akan mencari hal yang berbeda dari selama ini kita lihat dan tahu. Alam yang berbeda, budaya yang berbeda, ras yang berbeda, bahasa yang berbeda, makanan yang berbeda, dan perbedaan-perbedaan yang lain. Semua perbedaan itu membuat kita semakin kaya akan pengalaman, kaya akan wawasan. Jangan takut berbeda, karena tidak ada kesalahan dalam perbedaan. Perbedaan pendapat hanyalah perlu kita cari jalan keluarnya dengan mau saling mendengarkan dan memahami tujuan dan keinginan masing-masing. Cukuplah rasanya kita mempermasalahkan perbedaan. Mari kita merangkum semua perbedaan dalam sebuah wadah. Maka warna-warni dunia akan tercipta. Dunia yang indah adalah dunia yang penuh warna yang berbeda. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton dan mendengarkan cerita inspirasi ini. Jika cerita ini bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.